Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, hari Senin 4 April 2022, sore ini saya akan mengoreksi karya ATA, yaitu karya cabang naskah putri, ya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengoreksi yang bagian ukuran 3 mili terlebih dahulu. Baru setelah itu yang ukuran 1,5 mili. Baik, kita langsung saja ke videonya. Yang bagian wawunya perhatikan, ya. Bagian kepalanya sudah lumayan bagus, namun di bagian ekornya ini kurang sedikit, agak dipanjangkan tadi, ya. Perhatikan. Nah, tipis saja. Nah, ketika kita buat bagian ekornya, nah itu diarsir terlebih dahulu, ya. Kalau kita gambar, perhatikan. Ini bagian ekornya gini. Nah, dia agak runcing, agak sedikit runcing di bagian sini. Nah, lalu ukurannya perhatikan. Ini rumus daripada huruf wawu. Nah, ini ukurannya 3. Nah, dan bagian bawahnya itu 1. Nah, dan bagian ekornya, bagian bawahnya itu 1/2. Nah, itu. Nah, sini lagi 1/2 lagi. Nah, itu ukuran huruf wawu naski, ya. Ukurannya itu tidak berubah dari dulu. Nah, ini untuk wawu Hasyim, kaidah Hasyim Muhammad Al-Madani. Nah, kalau kita di Indonesia itu masih banyak yang memakai kaidah Hasyim. Jadi kita harus menguasai kaidah Hasyim terlebih dahulu, baru kita mempelajari kaidah karya-karya master yang lainnya. Nah, baik, yang selanjutnya huruf alif, ya. Ini huruf alif sudah bagus sekali. Ini yang kedua bagus, yang ketiga bagus. Namun yang Bapak koreksi bukan di bagian bentuknya, tapi kemiringannya. Nah, kemiringannya ini harus diperhatikan benar-benar supaya sama semua, gitu kan. Nah, nanti dalam sistem penilaian, ketika huruf alif 1, ya kan, dengan yang kedua, dengan yang ketiga tidak sama, tidak semua, ya kan. Nah, jadi harus diseimbangkan ataupun disamakan huruf alif. Perhatikan huruf alif. Nah, wawu kan sudah, tinggal huruf alif. Nah, bagian atasnya itu miring ke kiri setengah titiknya. Nah, dan bagian bawahnya itu miring ke kanan setengah titik. Nah, itu rumus dasarnya. Nah, dan ukurannya itu kurang lebih 5 titik. Itu untuk proporsi ukuran daripada huruf alif naski. Nah, untuk yang selanjutnya penarikan panjang, nah, ini sudah lumayan bagus di sini. Nah, perhatikan yang bagian huruf short, ya. Ini udah bagus, karena huruf short, perhatikan. Huruf short itu tidak kaku dia bentuknya. Perhatikan. Nah, ini ada ekornya sedikit. Nah, itu huruf short. Ini rumus huruf short. Nah, perhatikan ketika kita tarik panjang, ya kan?
Kita ulangi lagi. Nah, itu ada naik sedikit, sedikit. Baru kita tarik panjang. Nah, segitu aja, jangan terlalu panjang. Nah, itu kita sambung. Nah, kita arsir di sini. Itu, ya. Nah, ketika kita tarik panjang, itu ada ukurannya juga, ya kan? Ini ukurannya 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang segini. Kalau ketika ukuran itu pas, ya kan? Nah, insya Allah penarikannya pun akan enak dilihat. Nah, dan jadi ketika di sini, ya kan? Nah, ini tidak apa-apa, boleh Pak. Ketika panjang daripada lebih dari ini boleh nggak? Boleh sekali. Cuman bentuknya harus bagus, ya kan? Ukuran itu hanya untuk mengukur hurufnya dan patokan kaidahnya saja. Ya. Cuman ketika sudah masuk dalam susunan itu ukuran bisa berubah, gitu kan? Ketika sudah masuk dalam susunan kalimat. Sobat. Nah, ya. Baik, yang selanjutnya Bapak koreksi huruf-huruf yang fatal saja ya. Nah, yang ukuran 3 mili itu sudah lumayan bagus. Namun ada beberapa huruf yang harus diperhatikan gitu. Seperti halnya di sini penarikan huruf H ya. Bapak perhatikan. Huruf H pendek itu seperti mata. Perhatikan. Seperti mata, perhatikan. Sebenarnya. Nah, itu huruf H pendek, huruf H yang ditarik pendek. Nah, ketika ditarik panjang itu bentuknya berbeda, ya, berbeda. Contohnya adalah ketika bertemu huruf alif misalnya. Perhatikan. Huruf H bertemu dengan alif. Nah, ini huruf H bertemu dengan alif. Nah, itu penarikannya juga sama. Ukurannya adalah 6 titik. 6 titik di sini. Nah, di sini ada lengkungan, cuma sedikit saja, setengah titik. Nah, itu ketika huruf H panjang ataupun huruf H ditarik panjang, itu ukurannya tetap sama 6 titik. Lalu yang selanjutnya huruf Qaf ya. Huruf Qaf itu sama, hanya kepalanya huruf wawu dengan huruf fa. Dia sama. Yang membedakan adalah di bagian lehernya saja, ya kan? Perhatikan, ketika huruf wawu itu bagian lehernya agak sedikit pendek. Nah, coba perhatikan. Yang selanjutnya huruf Qaf, coba perhatikan. Nah. Kita tulis dulu huruf Qaf. Nah, selanjutnya huruf fa.
Nah, di sini huruf fa dengan huruf qaf itu berbeda. Nah, apalagi huruf wawu. Nah, ketika kita urutkan dari huruf wawu, ya kan, dengan fa dengan qaf, ya kan, itu yang nomor 1 huruf wawu, yang nomor 2 huruf fa, dan nomor 3 huruf qaf. Nah, itu dari penarikan kepalanya. Nah, ketika huruf wawu ini hanya 1 titik saja bagian kepalanya. Nah, ketika huruf fa ini ukurannya lebih panjang sedikit ya. Tambahan 1, berarti di 2. Huruf qaf itu di 3. Nah, itu saja perbedaannya. Wawu, fa dengan qaf, ya. Perbedaan huruf wawu, fa dengan qaf sudah tahu kan artinya kan? Nah, jadi urutannya adalah yang pertama huruf wawu, fa dengan qaf. Nah, kepalanya ini sama, cuman penarikan daripada lehernya itu yang berbeda. Nah, ini kepalanya sama bentuknya. Bagian yang membedakan adalah bagian lehernya. Nah, ketika huruf wawu itu 1 titik saja. Nah, huruf fa itu 2 titik dan huruf qaf itu 3 titik. Nah, itu urutannya. Nah, dan yang selanjutnya ketika huruf ro, ya kan, itu sama dengan huruf wawu. Ya, ketika kita huruf ro ya, ini sama dengan huruf wawu, sama dengan huruf wawu. Nah, coba perhatikan. Ketika kita kasih lengkungan di bagian atasnya, itu sudah menjadi huruf wawu. Maka saya katakan penarikan huruf ro dengan huruf wawu itu sama. Itu untuk ro tunggal yang satunya. Nah, ketika huruf yang selanjutnya yaitu huruf qaf ini sama dengan huruf nun. Sama dengan huruf nun. Perhatikan ketika kita potong begini, ini jadi huruf nun. Jadi huruf nun. Perhatikan. Nah, ini huruf nun. Nah, ketika kita sambung begini, ini menjadi huruf. Baik, alhamdulillah kita kedatangan yaitu peserta naskah putra yaitu anak besok. Nah, kita sama-sama koreksinya ya. Kita sama-sama belajar ya besok ya. Nah, yang dua ya. Nah, ini kebetulan calon peserta naskah putra dan putri. Ini Bapak harap kalian harus lebih semangat latihannya. Yang kedua, kalian ketika nanti buat karya jadi, Bapak harap harus selesai maksimal ya. Berusaha dengan semaksimal mungkin, karyanya harus karya yang terbaik ya. Karena apa? Setiap apapun yang kita koreksi, setiap Bapak koreksi, Bapak mintanya paling tidak karyanya itu meskipun sedikit tapi harus selesai maksimal ya. Supaya apa? Supaya terbiasa. Nanti ketika selanjutnya membuat karya itu harus selesai juga dan hasilnya pun maksimal juga. Tujuannya ketika kita mengikuti lomba itu sudah terbiasa kita membuat karya jadi langsung selesai ya kan. Nah, seperti itu. Nah, itu tujuannya. Kita sampaikan dulu untuk pembelajaran itu jangan mikirkan ketika kita untuk lomba ya. Kita pikirkan bagaimana karya kita itu bisa bagus gitu kan. Wah, besok kita mau koreksian, berarti kita hari ini harus menyelesaikan karya sebaik-baiknya. Lalu besok untuk koreksian. Nah itu. Nah baik, yang selanjutnya Bapak koreksi yang fatal-fatal saja ya. Nah, ini karya Atea, karya naskah yang wajib. Ini sudah lumayan bagus, ya kan?
Nah, namun nah ini sudah naik sekali, ketika untuk permukaan sudah naik sekali gitu kan. Nah, namun ketika dalam koreksian ini masih banyak sekali yang harus dikoreksi gitu kan, ya kan? Nah, maka dari itu baik kalian ataupun bapak ini masih belajar juga gitu kan, masih belajar juga karena bapak lebih dulu bisa, jadi bapak mengoreksi kalian gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya huruf yang fathah-fathah saja bapak koreksi, seperti hanya huruf wawu tadi, huruf fa, huruf kaf sudah juga, huruf h juga sudah, dan huruf sad sudah juga. Nah, bapak koreksi huruf sin. Nah, perhatikan huruf sin itu, perhatikan bagian penarikannya. Nah, ini huruf sin, perhatikan ini sin tarik panjang. Nah, ini ukurannya, perhatikan bagian yang pertama itu 1 titik dan yang kedua 1 titik setengah. Nah, ini rumus daripada huruf sin. Nah, ketika kita tarik panjang huruf sin, perhatikan, kita cepatkan ya. Misal ketemu huruf alif, perhatikan. Nah, ini ukurannya sama, panjangnya 6 titik ya. Nah, pelanturannya juga sama, setengah titik di sini. Nah, itu sama. Nah, ketika ditarik panjang itu sama. Nah, ketika ketemu huruf pendek gitu kan, misal contoh huruf sin bertemu dengan huruf ro, contoh misalnya, atau huruf wawu gitu kan. Nah, ini bertemu huruf ro ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika huruf ketemu huruf wawu misalnya, nah ya. Nah, ukurannya tetap sama, huruf wawu tetap sama, kembali ke sini ya. Lalu rumus huruf ro itu kembali ke sini, sama ya. Nah, dan ukuran jarak huruf per huruf itu hanya 1 titik, satu titik ketika ditarik pendek ya. Nah, perhatikan 1 titik. Nah, beda hanya ditarik panjang. Nah, itu kalau ditarik panjang itu sampai 6 titik. Nah, seperti itu kira-kira penarikan panjang yaitu huruf sin ya. Nah, kita harap si Yusuf dan Atia harus memperhatikan daripada huruf per huruf ataupun kalimat per kalimat, sambungan ke sambungan itu harus diperhatikan supaya hurufnya ataupun kalimatnya itu bisa dibaca dengan baik. Oke, mungkin saja koreksi yang pada kesempatan sore ini cukup dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari Bapak ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.